Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan analisis real kita. Kali ini kita sudah sampai pada beberapa hasil terkait supremum dan infimum. Jadi seperti biasa kita bagi topiknya menjadi dua subtopik ya. Jadi yang pertama hubungan antara infimum minimum dan supremum maksimum. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan supremum dan infimum. Oke, langsung saja. Kita punya lema yang pertama di bab 4 ini ya. Oke, apa katanya? Jadi supremum ya atau infimum ya dari suatu himpunan tak kosong dari R itu adalah tunggal ya. Jadi sama halnya seperti kita menunjukkan inverse penjumlahan dan inverse perkalian tunggal itu ya. Jadi ini hasilnya sama seperti itu ya. Jadi kalau dia punya supremum maka supremumnya itu tunggal. Atau kalau dia punya infimum maka infimumnya itu juga tunggal. Oke, kita buktikan. Buktinya cukup mudah ya. Oke, kita andaikan ya. Oke, andaikan S dan S aksen adalah supremum dari S ya. Jadi artinya kita diberikan S dulu ya. Kita punya S subset dari R yang dia tidak kosong. Oke, sekarang kita andaikan S ini punya dua supremum, katakanlah S dan N dan S aksen ya. Maka dari kedudukan S sebagai supremum S ya, maka si S ini lebih besar atau sama dengan S aksen ya. Nah, dari sini kita pandang si S aksen ini sebagai batas atasnya kan itu ya. Ya kan supremum itu kan juga batas atas ya. Oke, terus yang kedua kita pandang S aksen sebagai supremum ya. Maka kita punya maka si S aksen ini lebih besar ya atau sama dengan si S ya. Nah, berarti dari sini kita pandang si S itu sebagai batas atasnya ya. Oke, dari dua ini maka kita simpulkan si S itu sama dengan S aksen ya. Dengan demikian kita sudah menunjukkan ketunggalan dari supremum ya. Jadi cukup mudah buktinya. Oke, untuk yang infimum saya kira serupa ya. Oke, jadi kita sudah menunjukkan bukti dari lemma 4.1 ini ya. Oke, next kita punya apa? Oke, ini lemma yang kedua. Nah, ini lemma yang terkait dengan hubungan maksimum dan supremum. Oke, apa katanya? Jika suatu subset tak kosong dari R itu memiliki sub maksimum, oke, maka maksimum itu adalah si supremumnya ya. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau suatu subset tak kosong itu punya maksimum, maka si maksimum tadi itu adalah supremumnya ya. Oke, mari kita tunjukkan. Oke, kita buktikan. Oke. Berarti kita punya misalkan kita diberikan S subset tak kosong dari R ya. Oke, dan M itu adalah maksimum ya, adalah maksimum dari S ya. Oke. Terus yang pertama perhatikan bahwa Oke, perhatikan bahwa yang pertama M itu lebih besar atau sama dengan S ya. Untuk setiap S anggota S ya. Itu dari definisi maksimum sendiri kan. Dengan demikian kita punya kita katakan berarti M itu adalah batas atas ya. Batas atas dari S ya, karena dia selalu lebih besar atau sama dengan semua anggota di S ya. Oke. Itu berdasarkan definisinya maksimum ya. Oke, terus yang kedua
Dari definisi maksimum juga perhatikan juga bahwa apa? Atau dari sini dulu ya. Karena M batas atas ya. Oke. Maka M itu apa? Calon suprimum kan begitu ya. Oke. Jadi dia sudah mulai menunjukkan nih dia akan jadi suprimum karena dia sudah calon suprimum ya, karena dia batas atas dari S. Terus yang kedua apa? Karena M maksimum maka apa? M itu anggotanya S ya. Oke. Itu juga definisi dari maksimum ya. Selanjutnya untuk sebarang batas atas katakanlah U dari S, oke. Maka kita punya apa? Si M ini pasti kurang dari atau sama dengan si U ini ya. Oke. Ini dari mana? Ini dari definisi suprimum ya. Definisi batas atas kan begitu ya. Dia selalu lebih besar atau sama dengan semua ya, semua orang di S ya. Padahal M itu adalah salah satu orang di S ya. Oke, dengan demikian apa? Ini yang pertama, kita sudah menunjukkan apa? M itu batas atas. Yang kedua adalah apa? Saat kita mencari batas atas yang lain dari S, maka kita peroleh apa? Si batas atas itu pasti lebih besar atau sama dengan M ya. Nah, ini kan memenuhi dua kondisi suprimum ya. Oke, dari dua ini kita simpulkan apa? Jadi kita simpulkan apa? M adalah supremum ya, supremum dari S. Oke, dengan demikian maka bukti kita selesai. Oke, jadi intinya apa? Lemma ini mengatakan apa? Kalau kita menemukan maksimum dari subset tak kosong dari R ya, maka bisa dipastikan maksimum itu adalah suprimum yang kita cari. Oke. Nah, selanjutnya dengan ini yang serupa, jadi apa katanya? Jika suatu subset tak kosong dari R itu punya minimum, nah ini sama aja ya, maka minimum itu adalah infimum ya. Oke, buktinya diberikan kepada mahasiswa untuk pelatihan ya. Saya kira ininya serupa ya. Oke, next kita kasih contoh dulu. Oke, misalkan kita punya S itu adalah himpunan apa? 1 plus 1/n gitu. Dengan N-nya bilangan asli. Ya, misalnya kita tanya apa? Tentukan supremum ya, supremum dari S misalnya. Oke. Ya, selanjutnya apa? Berarti kita coba kita mendaftar dulu anggota-anggota di S ini ya. Nah, berarti S ini, oke, S ini siapa sih S ini? S ini adalah apa? Nah, kalau kita tuliskan, kita jalankan N-nya, kalau N-nya 1 berarti apa ini? 2 ya. Terus kalau N-nya 2 berarti ini 3/2 ya. Kalau N-nya 3 berarti 4/3 dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Sekarang apa? Akan kita tunjukkan, akan ditunjukkan bahwa apa? 2 itu maksimum ya, maksimum dari S. Oke. Yang pertama apa? Jelas 2 itu anggota S ya. Oke, dari sini jelas ya. 2 itu anggota S. Oke, berarti dia apa? Calon maksimum ya. Oke. Terus apa lagi? Oke. Yang kedua apa? Kita akan menunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa apa? 2 itu selalu lebih besar atau sama dengan S kecil gitu ya. Untuk setiap S kecil di S. Oke. Oke, atau ini, oke, ingat S kecilnya itu apa? Atau langsung aja ya. Oke, S kecilnya kita tuliskan, siapa S kecilnya, biar nanti identifikasinya mudah, berarti 1 plus 1/n ya. Oke, untuk setiap apa? S anggota S ya. Oke, sekarang yang pertama apa? Perhatikan bahwa apa? Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan
asli N berlaku apa? Berlaku bahwa apa? N itu pasti lebih besar sama dengan 1 ya. Oke. Setelah itu apa? Kita kalikan kedua ruas ya. Oke. Kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan inverse perkalian dari N, yaitu super N ya. Oke. Saya ulangi lagi, kita kalikan kedua ruas dengan inverse perkalian dari N, yaitu super N ya. Maka apa? Maka tanda ini tidak berubah ya, karena super N itu lebih besar dari 0 ya. Berarti tidak berubah ya. Kita sudah menunjukkan itu kalau N-nya lebih besar dari 0, maka inverse perkaliannya pun akan lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti dari sini kita punya apa? Seperti ini N kali super N itu 1 ya. Lebih besar sama dengan apa? Lebih besar sama dengan super N sendiri ya. Oke. Oke, terus kita jumlahkan kedua ruas dengan 1 ya. Oke, maka kita dapat ini ya. Berarti kita dapat apa? 2 lebih besar sama dengan 1 plus super N ya. Untuk setiap N bilangan asli ya. Oke, dari sini kita sudah berhasil menunjukkan apa? 2 itu selalu besar sama dengan S ya. Oke, jadi kita sudah berhasil menunjukkan ini, berarti artinya apa? Kita sudah berhasil menunjukkan bahwa apa? Jadi apa? 2 itu maksimum ya. Maksimum dari S ya. Lalu dengan menggunakan, jadi berdasarkan lema 4.2, maka 2 itu adalah supremum dari S. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira cukup mudah ya, bisa dipahami. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Silakan bisa dicari untuk contohnya yang lain. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.